Bab 18. Mendadak agresif. Malam menjelang, Rafael membawakan makan malam ke kamar untuk Revalina. Matanya menangkap jika istrinya sedang khusyuk mengerjakan tugas kuliah di atas kasur. Pria itu menyimpan nampan di atas meja, kemudian menghampiri Revalina. "Sudah, makan dulu," tita Rafael kemudian mengambil ballpoint di tangan Revalina. Sebentar belum selesai. Revalina mencoba merebut alat tulisnya dari tangan Rafael, tetapi tidak bisa. "Makan dulu," tegas Rafael. "Awas saja kalau aku selesai mandi, tapi makananmu belum habis. Kalau aku nggak mau makan, mau apa?" Rafael kembali menggoda Revalina dengan mengangkat kedua tangan dan menggerakkan gaya meremas. Revalina bergidik ngeri, kemudian bergegas meraih makan malam yang Rafael sediakan untuknya. Rafael tersenyum puas karena berhasil membuat istrinya menurut. 30 menit kemudian, Rafael selesai melakukan ritual mandinya. Handuk kimono berwarna putih dengan tangan membawa handuk kecil, ia keluar dari kamar mandi berbarengan dengan selesainya. Revalina mengerjakan tugas kuliahnya. "Kemari," titah Revalina sambil menepuk tepi kasur. Rafael menghampiri. "Ada apa?" Tanpa menjawab, Revalina mengambil handuk kecil dari tangan suaminya, kemudian menarik lengan Rafael agar duduk. Dengan telaten, tangan Revalina terayun mengeringkan rambut Rafael. Seketika hati Rafael merasa hangat. Bagaimana tidak? Selama ia menikah dengan Cassandra, tidak pernah wanita itu perhatian seperti Revalina sekarang. Setelah dirasa kering, Revalina beranjak dari duduknya. Ia menyiapkan baju tidur untuk suaminya pakai. Rafael mengikuti langkah Revalina. "Ini, Om suami, silakan dipakai," tutur Revalina sambil memberikan baju. Rafael tersenyum, meraih baju lalu mengangguk. Revalina keluar. Ia duduk bersandar di atas kasur dengan kaki yang ia silang. "Ada apa?" tanya Rafael. "Kangen embul." Rafael memeriksa suhu tubuh Revalina. "Sabar, masih terasa hangat. Obatnya sudah diminum?" "Sudah." "Bagus," kata Rafael. Revalina meminta izin kepada Rafael untuk tidur di kamar Aldefaro. Akan tetapi Rafael tidak menyetujui dengan dalih. Jika Hana mengetahui mereka pisah ranjang, pasti akan marah. Wanita itu pasrah. Mau tidak mau dirinya harus tidur satu ranjang dengan Rafael dan bantal guling sebagai pemisah. Rafael menyibak rambut yang menutupi kening Revalina. Masih memar, itu yang ia lihat. Tangannya meraih tuas laci nakas. Berbaringlah titah Rafael. Melihat salep dalam genggaman suaminya, Revalina merebahkan diri. Sangat hati-hati. Rafael mengoleskan salep itu pada kening sang istri. "Tidurlah biar cepat sembuh," titahnya lagi seraya turun dari ranjang. "Kau mau kemana?" "Ruang kerja, ada beberapa dokumen yang harus aku cek." "Harus saat ini juga?" Rafael mengangguk. "Jangan tidur malam-malam, tidak baik untuk kesehatan," pesan Revalina. Lagi Rafael merasa hangat dengan perhatian yang istrinya beri. Tak ingin larut dalam suasana, Rafael segera melangkah ke ruang kerja. Perhatian demi perhatian mereka beri satu sama lain. Itu semua menandakan bahwa ada kepedulian dari keduanya, dan bisa saja benih cinta datang menghampiri. Revalina mencoba tidur, tetapi sulit. Matanya tetap saja tidak dapat terpejam. Wanita itu mengambil ponsel miliknya di laci nakas. Jemari lentiknya mengusap layar ponsel, membuka kunci. Jarinya menari indah di atas keyboard. Ya, Revalina membuka situs tentang tips menggait hati pasangan. Ia membaca satu persatu tips yang tertulis di sana. Tersenyum, itu ekspresi Revalina saat membacanya. Namun, ia membelalakan mata ketika jarinya membuka sebuah link. "Astaga, haruskah aku seperti itu kepada om suami?" gumam Revalina. "Seperti wanita murahan saja. Tapi, di sini tertulis seperti itu. Dan apa ini maksudnya? Memberi pelayanan servis terbaik untuk suami." Lagi karena penasaran, Revalina kembali mengklik sebuah link mengenai posisi bercinta. Deh! Ya, Tuhan, seperti itukah? Tidak, ini pasti salah. Apa-apaan itu? Ih! Revalina bergidik ngeri kemudian melempar ponsel sedikit menjauh darinya. "Jadi begitukah yang dimaksud hubungan intim suami istri?" "Ah,
Masa, sih? Ucap Revalina ragu. Aku harus tanya sama Pak Suami, dia pasti tahu, sambungnya. Revalina beranjak dari kasur menuju ruang kerja Rafael. Namun langkahnya terhenti saat ia mendengar Rafael sedang berbicara di sambungan telepon. Ia tidak sengaja menguping karena pintu ruang kerja Rafael terbuka. Dirinya menyaksikan raut wajah Rafael yang berserikala berbicara dengan lawan bicaranya. Revalina bersembunyi saat Rafael berdiri kemudian menyibak Gordon. Ya, aku juga rindu. Kapan kau pulang? Tanya Rafael di sambungan teleponnya. Baiklah, aku tunggu. Oke, love you too. Rafael mematikan sambungan teleponnya. Revalina mematung mencerna semua ucapan. Rafael yang sudah ia yakini ditujukan kepada Maria kekasihnya. Wanita yang berstatus istri itu memegang dadanya. Entah apa yang sebenar ia rasa. Dibilang tidak sakit hati, tetapi hatinya merasakan nyeri ketika mendengar kata cinta dari mulut Rafael untuk wanita lain. Ada apa dengan hatiku? Jadi suamiku masih mencintai kekasihnya? Hah! Kenapa aku berharap dia mencintaiku? Dasar bodoh? Sudah jelas pernikahan ini bukan didasari cinta, tapi posisiku sekarang lebih berhak atas suamiku. Bukan wanita itu. Revalina bermonolog. Seketika Revalina teringat dengan beberapa tips yang ia baca di laman situs internet tadi. Masa ia harus seerotis itu, sih? Gumam Revalina. Tapi, apa salahnya aku mencoba? Waktuku hanya 1 tahun. Itu pun belum tentu hatinya luluh olehku. Lanjutnya, sambil mengendap menghampiri. Grab! Revalina memeluk Rafael dari belakang dengan tangan melingkar di perut suaminya. Sangat erat. Rafael terperanjat kaget. Temani aku tidur, pinta Revalina manja. Rafael membalikan badan sambil melepas tangan yang melingkar di perutnya. Ia membimbing Revalina untuk duduk di kursi kemudian meraih selembar kertas. Aku punya sesuatu untukmu. Jadi, tolong tanda tangan ulang. Pinta Rafael. Tanpa kata, Revalina meraih kertas itu dan membaca dengan seksama. Ternyata isinya tentang cuti akademik Revalina. Ya, Rafael membuat kembali dengan tanggal cuti Revalina dirubah menjadi besok. Baik, ucap Revalina seraya meraih ballpoint. Revalina menandatangani surat tersebut tanpa harus berpikir 2 kali. Ia akan berusaha mematuhi apa kata suaminya. Jadi, mulai hari esok, aku akan menjadi seorang ibu dan istri seutuhnya, tutur Revalina sambil menyerahkan surat itu. Rafael mengangguk kemudian kembali duduk di meja kerjanya dengan fokus pada laptop. Astaga, dia tidak mengindahkan permintaanku? Batin Revalina. Revalina tak hilang akal. Ia menghampiri Rafael kemudian duduk di pangkuannya, sama persis seperti yang Kitty lakukan waktu lalu. Kedua tangan yang melingkar di tengkuk dan dada yang sengaja Revalina rapatkan pada tubuh suaminya. Aku bilang temani tidur, renggeknya manja. Kau ini kenapa? Tanya Rafael seraya mengerutkan kening. Revalina memeluk suaminya. Temani tidur. Tak mau ambil pusing, Rafael mengangkat tubuh istrinya dan membawanya ke kamar. Dengan hati-hati, Rafael merebahkan istrinya di atas kasur kemudian menyelimuti. Jangan manja, tidurlah. Aku masih banyak kerjaan. Ketus Rafael kemudian pergi. Bibir Revalina mengerucut. Kau tidak tertarik padaku? Baiklah, aku akan lakukan semua apa yang telah dibaca tadi, ucapnya kesal. Miring kiri, miring kanan, bahkan posisi tengkurap sudah Revalina lakukan, tetapi matanya enggan untuk terpejam. Akhirnya ia memutuskan untuk tidur di kamar Aldefaro. Namun sebelumnya ia ke kamar Hana terlebih dulu untuk memindahkan Aldefaro agar tidur bersamanya. Revalina mengunci pintu kamar kemudian merebahkan diri di samping Aldefaro setelah menyusun bantal guling di sisi kiri dan kanan bayinya. Aku harus bisa merebut hatinya. Masa iya, seorang Revalina dalam 1 tahun menjadi janda? Arg, memalukan. Aku harus egois. Ya, benar, harus egois. Jadi penasaran, bagaimana wajah si Maria itu? Lebih cantik dariku, kah? Ucap Revalina sembari menatap langit-langit kamar. Kantuk menyerang, mata Revalina terpejam. Jarum jam menunjuk pada pukul 10. Di ruang kerja, Rafael baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Mematikan lampu, menutup pintu, kemudian kembali ke kamar.
Mata sipit pria itu menyisir ke setiap sudut kamar mencari keberadaan Revalina. Namun, yang ia dapatkan adalah sebuah ponsel yang tergeletak di atas kasur. "Kemana dia?" gumam Rafael sambil meraih ponsel. Rasa penasaran menyergap Rafael. Ia mencoba membuka kunci ponsel tersebut yang memang menggunakan kunci pola. Jari Rafael mulai membentuk huruf R dan ternyata berhasil. "Astaga! Ceroboh! Kenapa bisa semudah ini menyematkan kunci layar?" kata Rafael. Rafael tersenyum melihat laman internet yang sudah Revalina buka. "Jadi, karena ini kau mendadak agresif? Oke, coba dan berusahalah," ucap Rafael, kemudian menyimpan ponsel istrinya di atas nakas. Rafael mencoba meraih tuas pintu Aldevaro, terkunci. "Di sana kau rupanya. Apa dia marah? Bukannya sedang mencoba merayuku?" Rafael mengangkat kedua pundaknya. Tidak mau ambil pusing, pria itu merebahkan diri di atas kasurnya dan tidur.